Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi qasris salati wa jam'iha. Wa yajuzu lil musafiri ayil mutalabbisi bis safari qasrus salati ar-ruba'iyyati la ghairiha min thunaiyatin wa thulathiyatin wa jawazu qasri salati ar-ruba'iyyati bi khamsi syara'ita. Al-awwalu ay yakuna safaruhu aish syakhsi fi ghairi ma'siyatin huwa syamilun lil wajibi ka qada'i dainin wa lil mandubi ka silatir rahimi wa lil mubahi kasafari tijaratin. Amma safarul ma'siyati kasafari liqat'it tariqi fala yatarakhasu fihi biqasrin wala jam'in. Wathani an takuna masafatuhu ais safari 16 farsakhan tahdidan fil asahhi wala tuhsabu muddatur ruju'i minha wal farsakhu thalathatu amyalin wa hina idin famajmu'ul farasikhi thamaniyatun wa arba'una milan wal milu arba'atu alafin khutwatan wal khutwatu thalathatu aqdamin wal muradu bil amyali al hashimiyatu wa thalisu ay yakunal qasiru muaddiyan lis-salatir ruba'iyyati ammal fa'itatu hadaran fala tuqda fihi maqsuratan wal fa'itatu fis safari tuqda fihi maqsuratan la fil hadari. War rabi'u ay yanwiyal musafiru al qasra lis-salati ma'al ihrami biha. Wal khamisu alla ya'tamma fi juz'in min salatihi bimuqimin ay biman yusalli salatan tammatan liyashmulal musafira al mutimma. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan ay yajma'a baina salatay zuhri wal asri taqdiman wa ta'khiran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fasal ini menjelaskan mengenai qasar salat dan jamak salat, baik disebabkan oleh safar ataupun disebabkan oleh mator. Ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Qutul Habib. Kemudian musannif ingin kemudian menjelaskan qasar ini boleh bagi siapa. Maka beliau memulai dengan kata-kata wa yajuzu. Yang namanya qasar hanya boleh dilakukan bagi musafir. Maknanya mafhum mukhalafahnya tidak boleh qasar itu dilakukan oleh mukim. Dan makna yajuzu di sini itu kalau kita buka kitab Ifadatul Labib itu maknanya yubahu, diperbolehkan begitu. Lagi-lagi kalau kita lihat makna yajuzu ini berarti seakan-akan musannif ingin menggambarkan bahwa itmamu salat itu afdal. Begitu. Walaupun nanti ada pendapat lain yang mengatakan, dan ini pendapat yang rojih, bahwa itmamu sholat itu sunnatun, itu yang rojih. Kemudian beliau asyarih daripada kitab At-Taqrib menambahkan ay al-mutalabbisi bis safar. Jadi bolehnya mengqasar sholat bagi musafir ketika memang dia sedang melaksanakan safar, bukan. Jadi di sini tidak membahas al-azim, kebalikan daripada al-mutalabbis bis safar ini menurut Imam Al-Baijuri dalam kitabnya itu adalah kebalikan daripada al-azim alaih. Bukan orang yang mempunyai azam, akan tetapi yang sudah atau sedang, bukan yang sudah yang sedang melakukan safar. Itu makna al-mutalabbis bis safar. Dan syarat daripada pengqasaran salatnya harus ar-rubaiyah yang berkarakteristik 4 rakaat. Baik zuhur, asar ataupun isya. Kalau subuh dan maghrib itu termasuk sunaiyah, dan sulasiyah itu tidak boleh dikosor. Nanti subuh jadi 1 tidak bisa, maghrib jadi 2 tidak bisa. Hanya boleh dikosor sholat yang 4 saja.
Ya, dan kalau kita melihat kapan tasyri'ul qasar itu ada 3 pendapat, akan tetapi yang rajih itu ya as-sanah ya ar-rabi'ah itu menurut Ibnu Asir. Nanti ada yang mengatakan as-sanah saniyah min rabi'il atsani minal hijrah. Nanti ada yang mengatakan lagi as-sanah sadisah. Dan pentasyian jamak salat jamak itu at-tasi'ah minal hijrah. Kemudian apa dalil pembolehannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah." Kemudian ditafsirkan oleh para ulama mufassir bahwa darabtum ini maknanya safartum. Sampean kalau misalnya lagi perjalanan, maka tidak apa-apa, fala junaha 'alaikum an taksuru minas shalah. Tidak apa-apa kalau kalian itu mengqasar salat. Ini adalah dalil ya yang menyebabkan tasyri' salat qasar. Kemudian mari kita lihat kembali syaratnya apa saja. Pertama, safarnya harus tidak maksiat. Kalau pada kata goir tidak maksiat, tidak itu mengandung baik dia wajib, sunnah, mubah dan lain sebagainya. Selagi tidak bermaksiat maka tidak apa-apa. Itu begitu. Kemudian nanti masafahnya sitata asyara farsakhon. Sitata asyara farsakhon itu ya 3 mil. 1 milnya itu sekitar, kalau menurut kitab Durusu Syarah Fathul Qorib ini ya, Takrib, itu 1855. Tapi kalau Ifadatul Labib itu 1655. Itu perinciannya begitu dan syarat-syaratnya. Kemudian mari kita lihat bagaimana teks nahwu sharaf yang ada pada kitab ini. Pertama, wa yajuzu. Yajuzu adalah kalimat fi'il. Fi'ilnya bersirah kan mudhari'. Apa tanda mudhari'ahnya? Ya, yang ada pada lafadz yajuzu. Mu'rab atau mabni, dia berkategori mu'rabun. Kalau ada kaidah yang mengatakan al aslu fil af'ali mabniun, tapi fi'il mudhari' mempunyai keistimewaan karena apa? Karena dia tidak bertemu dengan nun taukid yang mubasyir, juga nun niswah, sehingga dia dikatakan mu'rabun. I'rabnya apa? I'rabnya rafa'. Kenapa kok rafa? Karena tidak kemasukan tidak kemasukan awamilun nawasib dan awamilul jawazim. Rafa'nya menggunakan dhammah. Kenapa? Karena dia lam yattasil bi akhir syai'un, bukan af'alul khamsah. Kemudian lil musafir, lam itu adalah lam jarun, dia punya ta'aluk. Mana muta'alaknya? Yajuzu. Fa'ilnya qasrus shalah. Al fa'ilul ladzi kamarfu'ayata zaidun munirun wajhu ni'mal fata. Itu namanya fa'il. Kemudian ar-rubaiyah menjadi naat daripada as-shalah. Wa ba'da fi'lin fa'ilun fa in sarfa wa illa fa dhamirun istatar. Ini adalah fa'il yang zahir, bukan yang mustatir ya, begitu. Kemudian bi khamsi syara'ita. Bi khamsi syara'ita itu banyak juga huruf jar. Dia itu muta'alik, karena muta'alik itu 2. Kalau tidak huruf jar, majrur ya zaraf. Dia bertakluk kepada yajuzu juga. Dan yakuna itu nasab dengan an, karena an adalah awamilun nawasib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.